Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Palembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 23 praktek coaching menggunakan alur Tirta. Saya Trisna Handayani dari SD Negeri 53 Palembang. Di sebelah kanan saya Anna Puspita Muni dari SD Negeri 35 Palembang berperan sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Nur Hidayah Melina, mengajar di SMA Negeri 1 Palembang, berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Ibu Trisna, apa kabar? Baik sekali. Kalau Ibu Amel gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Bu Trisna, kita bisa bertemu ya. Iya. Akhirnya. Jadi hari ini tuh kita nih akan melakukan praktek coaching ya. Jadi sebelum melakukan praktek coaching ini, sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan dulu nih pada Bu Amel mengenai praktek coaching yang akan dilakukan ya. Jadi langsung saja nih Bu Amel ya. Pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu Amel kembangkan ke depannya? Ya baik Bu Trisna, terima kasih loh sebelumnya sudah menyediakan waktu untuk bisa menjadi pengamat ya pada kegiatan coaching saya. Jadi pada kegiatan ini kompetensi yang ingin saya dapatkan adalah ada 3 Bu Trisna. Yang pertama adalah bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Yang kedua bagaimana bisa menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga bagaimana kita bisa memfokuskan diri pada kehadiran penuh di lawan bicara kita. Itu Bu Trisna. Oke, baiklah. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu Amel ya. Betul. Berarti kira-kira bagian kompetensi apa nih yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dari 3 kompetensi yang Ibu jabarkan tadi? Baik, jadi dari 3 kompetensi tadi, mungkin kalau untuk kehadiran penuh dan menjadi pendengar aktif, saya hanya membutuhkan fokus saja ya Bu Trisna ya, dengan bisa menggunakan teknik stop dan lain sebagainya. Tapi yang perlu saya latih dan tingkatkan lagi itu dengan memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coach Bu Trisna. Jadi yang akan Ibu kembangkan adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya Ibu. Iya, ya. betul. Oke. Jadi selanjutnya nih kira-kira tujuan dari Ibu melakukan praktek coaching ini, kira-kira apa nih yang akan Ibu capai dari pelaksanaan praktek coaching ini? Ya, jadi dengan kegiatan ini saya berharap saya bisa menggunakan teknik ini untuk rekan sejawat maupun rekan di luar unit kerja saya, bahkan bisa juga untuk siswa, untuk membantu bisa sharing informasi, atau kita bisa bahkan kita bisa mengarahkan ya pada penemuan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kalau begitu untuk indikator tercapaiannya mungkin salah satunya itu juga ya Bu Amel ya. Kalau indikator itu saya menggunakan alur Tirta Bu Trisna. Jadi yang pertama adalah dengan cara menyampaikan tujuan dari kegiatan coaching itu, kemudian mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi, identifikasi juga apa yang sudah dilakukan, kemudian apa rencana aksi ke depan dari coach itu sendiri, sampai terakhir adalah apa saja tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh si coach itu sendiri. Oke, baiklah. Dari jawaban-jawaban yang sudah Ibu Amel berikan ini, saya sudah melihat nih kayaknya nih Bu Amel sangat memahami sekali sudah ya. Mudah-mudahan ya Bu Trisna apa ya. itu yang akan dilakukan untuk praktek coaching ini. Iya. Baiklah, kalau begitu selanjutnya ini nanti akan prakteknya dengan coaching. Iya, dengan rekan sejawat, dengan Bu Amna. Baiklah, dengan Bu Amna nanti akan saya amati ya, Baik, sebagai Bu supervisor. Trisna. Semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, amin. Terima kasih. Iya. Amel. Iya Ibu Trisna. Assalamualaikum Ibu Amna, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Amel. Tampaknya ini ya sedang lesu sekali, lemas. Ada apa Ibu Amna? Iya nih, saya itu lagi bingung ya Ibu Amel ya, lagi mencari
Ibu Amel ya. Nah, di sini kan sebentar lagi mau pembagian rapor. Tapi itu tadi ya mau ulangan juga. Jadi kan tapi anak-anak saya itu masih belum bisa membaca, ada beberapa orang. Jadi saya bingung bagaimana ini anak kalau mau ikut ulangan membaca saja tidak bisa. Baik, jadi Bu Amna ini sedang bingung tentang permasalahan yang ada di dalam kelas Bu Amna, berarti ya Bu Amna ya. Iya. Jadi tujuan kita setelah bercerita nanti setelah ngobrol kegiatan coaching ini apa Bu Amna? Jadi di sini tuh saya mencari solusi terhadap masalah yang saya hadapi, bagaimana agar anak-anak tersebut bisa fokus dan mudah memahami nih Bu, bisa cepat membaca, sehingga nantinya pada saat ulangan nanti dia bisa. Jadi Bu Amna ternyata banyak di kelas Ibu Amna itu yang belum bisa membaca. Boleh Bu Amna ceritakan lebih detail lagi mungkin keadaannya seperti apa? Ya, jadi anak-anak itu kan sudah saya berikan pembelajaran ya Ibu Amel ya. Saya sudah melakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga memberikan anak-anak itu misalnya belajar membaca itu bukan langsung saja membaca, tapi mereka itu mengenal huruf terlebih dahulu. Dari mengenal huruf saya mengajarkan kata, lalu juga saya mengajarkan mereka untuk mengejanya hingga menyambungkan kata-kata tersebut menjadi satu kata yang lengkap. Nah, dari itu nanti juga baru mereka membuat kalimat. Nah, tapi meskipun sudah saya lakukan hal tersebut, ada beberapa anak tuh ya masih belum bisa menangkap, memahami, mungkin biar lebih cepat dia membacanya. Jadi sebetulnya Bu Amna itu sudah membuat perencanaan di kegiatan pembelajaran Bu Amna gitu ya. Kemudian pembelajaran juga telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan tahapannya, dimulai dari hal yang paling mudah, mungkin mengenal huruf sampai ke merangkai huruf jadi kata, menjadi kalimat ya Bu Amna. Iya. Boleh nggak saya tahu cara Bu Amna untuk mengenali anak ini ternyata sudah mampu ini mengenal huruf atau bisa membaca, yang ini ternyata belum mampu begitu. Ya, jadi begini nih Bu Amel. Jadi kan dalam setiap kegiatan itu saya misal dalam pembelajaran nih. Jadi setelah belajar nanti di 2 minggu sekali saya itu melihat, mengobservasi anak-anak untuk satu persatu saya panggil. Nah, untuk melihat kemampuan sejauh mana mereka sudah berkembang tentang membacanya atau mengejanya, atau apakah anak ini sudah hafal di huruf atau belum. Nah, di situ jadi dipanggil nih satu-satu, lalu saya minta nih membaca. Anak yang sudah lancar membaca ya lancar, dia bisa membaca teks cerita yang saya berikan aman. Nah, terus nanti dipanggil lagi. Nah, terdapatlah beberapa anak tersebut. Ya, seperti itulah. Jadi sebetulnya kecewa jadi ya Bu ya, Iya. apa yang sudah Ibu lakukan dengan waktu yang cukup lama, tinggal ujian lagi, ternyata masih ada ya Bu ya, begitu ya, yang belum mampu membaca ya. Iya. Sejauh ini antara yang bisa dengan yang tidak, apa yang sudah Ibu lakukan pada anak yang belum bisa membaca tadi? Jadi untuk anak yang belum bisa membaca tadi itu saya panggil tadi ya Ibu ya. Jadi saya ajak dia belajar itu lebih optimal lagi. Jadi
Saya tuh sebenarnya bukan mengelompokkan mereka, Bu. Hanya saja lebih ibaratnya nih, karena yang ini pemahamannya agak lambat. Jadi di sini saya memberikan dia pembelajaran yang lebih ibaratnya nih, bagi yang sudah lancar membaca, sila anak-anak berkelompok membaca tugas. Nanti mereka menjawab dari teks bacaan tadi. Sedangkan bagi anak yang belum bisa tadi, itu biasanya saya diktekan dulu. Oke, ayo nak, ya, ibu akan membacakan ceritanya. Jadi teksnya saya baca, lalu nanti ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu saya tanyakan. Ayo, apa nih jawabannya? Bisa dia menjawabkan, iya Bu, katanya bola. Nah, ayo bola, yuk kita tulis B. Nah, terus oh, itu terkadang mereka masih bingung. Ada yang bingung, Ibu, oh itu seperti apa? Oh itu seperti bola nak. Atau saya menunjukkan jari saya seperti ini kan. Iya katanya itu, oh bola. Jadi L, setelah L nanti A. Nah mereka menuliskan satu-satu. Ayo sekarang kita baca sama-sama. B O bo, L ala la. Jadinya bola. Nah itu, jadi yang saya lakukan itu mendiktekan terlebih dahulu. Oke, jadi Bu Amna sudah melaksanakan ya sebenarnya cara ya agar mereka bisa memahami dengan dibantu dulu oleh Bu Amna sendiri. Agak sedikit ini ya, butuh tenaga yang banyak ya Bu Amna ya. Benar itu Bu Amna. Kira-kira Bu Amna apalagi ya yang bisa membantu mereka untuk bisa cepat mengenal huruf? Mungkin disesuaikan dengan umur mereka yang masih kelas rendah ya, Bu Amna yang kelas 1 SD ya. Mereka senang, termotivasi sehingga mereka bisa mengenal hurufnya begitu. Adakah caranya Bu Amna? Mungkin iya ya Bu ya. Mungkin saya bisa gunakan juga kartu bergambar ya Bu ya. Kartu bergambar. Jadi gambar mungkin gambar hewan atau buah, kan biasanya anak-anak senang tuh Bu dengan gambar-gambar itu ya. Nanti ditunjukkan terus lalu mereka menyebutkan apa namanya itu. Terus nanti setelah itu bisa saya suruh mereka ke depan untuk mencari huruf-huruf yang saya ada juga media itu planet huruf namanya. Mungkin nanti mereka bisa menyusunnya ya Bu ya. Mungkin seperti itu. Bisa jadi nanti dicoba ya Bu Amna ya. Iya ya. Kalau cara yang lain apa ada lagi Bu Amna selain panel huruf dan kartu bergambar tadi? Apa ya? Apa ada bantuan dari pihak lain Bu Amna untuk mengatasi permasalahan Bu Amna ini? Iya, mungkin saya butuh kerjasama dengan orang tua. Oke, gimana tuh? Kerjasama dengan orang tua, mungkin kita kan ada grup WA ya Bu ya. Jadi di grup WA itu nanti akan saya WA-kan ya, khususnya orang tua, tapi mungkin lebih baik ke pribadi ya, karena jangan sampai anak yang masih lambat tadi mungkin orang tuanya nanti malu. Jadi lebih baik fokus kepada anak yang belum lancar. Nanti saya WA pribadi untuk minta kerjasamanya lebih intensif. Kan tadi kan tahu sendiri Bu Amelia kalau di sekolah itu kan hanya 2 jaman. Kita 2 jam setengah kan 5 JP kalau untuk anak kelas rendah. Kalau porsinya banyak waktu di rumah. Iya. Bagaimana kalau orang tuanya dihadirkan langsung begitu di sekolah Bu Amna? Iya. Di apa sih maksudnya diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadaan anaknya? Iya. Intinya nanti kita kerjasama lah bersama orang tua ya. Selain orang tua ada lagi nggak Bu Amna yang memungkinkan Bu Amna tidak mengalami situasi ini sendiri? Oke, mungkin saya setelah pulang sekolah kali ya Ibu Amelia bisa saya ajak anak itu ke perpustakaan, mungkin lebih diintensifkan untuk memberi pelajaran face to face
tambahan mereka mungkin ya Bu Iya, ya, dengan dengan pelajaran yang jam pelajaran yang lebih ya, dibandingin yang lain ya Bu Amna. Baik, kira-kira butuh waktu berapa lama Bu Amna untuk melaksanakan rencana Bu Amna ini? Mungkin kira-kira 1 bulan lah. 1 bulan ya, Ya, sebelum ulangan. sebelum ulangan. Iya. Bentar lagi mau Mm-mm. ulangan, Iya. jadi akan Jadi mempengaruhi kalau kemampuan mereka Iya. menjawab soal ya Bu Benar. Amna. Iya, jadi saya simpulkan tadi ada peran serta dari orang tua yang mudah-mudahan selain itu bebannya bukan hanya pada guru ya, bisa diperhatikan juga pada pihak orang tua siswa, dan mungkin dari Bu Amna dengan memberikan keleluasaan waktu yang lebih untuk siswa tersebut, memberikan jam pelajaran tambahannya dengan melatih membaca gitu ya Bu Amna ya. Iya, jadi saya nggak sabar lagi ini menunggu 1 bulan ke depan Bu Amna dengan hasil dari perencanaan Bu Amna ini. Mudah-mudahan terdapat banyak sekali peningkatan kemampuan terhadap siswa yang belum bisa membaca ini ya. Iya. Bu Amna tetap semangat karena memang luar biasa sekali guru di kelas rendah itu untuk bisa bagaimana meningkatkan mereka dari yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca begitu ya. Bagaimana mereka yang awalnya nggak senang sekolah malah jadi bisa senang sekolah, itu luar biasa sekali. Itu tidak bisa dialami sama semua orang gitu Bu Amna. Iya, saya juga merasa senang ya Bu Amel ya, karena posisinya saya jadi bisa memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Atas pencerahan ini saya ucapkan terima kasih Iya, atas coaching sama-sama, kita hari Bu ini Bu Iya. Amel. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi dengan topik lain ya Bu Amna ya. Iya. Mudah-mudahan sih tidak ada yang berat sekali ya Bu Iya. Amna, dengan pemikiran bersama-sama mungkin tidak ada yang berat yang bisa Iya. kita lakukan ya. Baik, Bu Amna. Iya. Baik, mungkin cukup dulu Bu Amna untuk hari ini. Iya, Semangat Bu lagi Amel. Bu Amna. Iya. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum Ibu Amna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Amel tadi sudah melaksanakan praktek coachingnya bersama Bu Amna. Alhamdulillah. Sudah berjalan lancar Iya. ya, saya lihat sudah melakukan praktek coaching ini dengan menampilkan 3 kompetensi yang sudah kita bicarakan di awal tadi ya. Alhamdulillah ya. Kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Amel setelah melakukan proses coaching bersama Bu Amel tadi? Iya, jadi perasaan saya sih pada awalnya saya memiliki keraguan apakah saya mampu bisa mempraktekkan coaching ini dengan tahapan Tirta tadi Bu Trisna, karena tahapan tersebut kan terdapat benar-benar yang harus dimulai dari tujuan sampai pada akhirnya ada tanggung jawab di sana. Namun alhamdulillah dengan bergulirnya waktu dan Bu Amna juga membantu sekali dengan keterbukaan permasalahannya tadi, sehingga praktek coaching ini tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan Bu Trisna. Iya, jadi mengalir begitu saja Betul. ya Bu Amel ya. Bisa Baik. mengalir. Jadi dari kegiatan coaching ini menurut Ibu bagaimana nih yang paling berkesan untuk Bu Amel kira-kira? Bagian yang paling berkesan itu adalah pada saat Bu Amna mau terbuka dengan saya mengungkapkan permasalahan yang terjadi ya Bu Trisna ya, karena tidak semua orang itu mampu menceritakan hal yang merupakan kelemahan di dirinya, namun Bu Amna ini mau menceritakan kepada saya begitu apa yang menjadi permasalahannya gitu. Iya. Oke. Baiklah, dari praktek coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi dengan Bu Amna, saya mengamati bahwa memang Ibu sudah menampilkan prinsip-prinsip coaching yang ada, seperti proses kreatif ya, kemitraan dan memaksimalkan potensi, terutama di bagian kemitraannya ya. Bu Amna sudah sangat paham sekali seperti itu untuk menjalankan prinsip coaching tersebut. Alhamdulillah. Terus kedepannya kira-kira nih apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi ke depannya? Yang ingin saya tingkatkan lagi tentu saja melatih ya Bu Trisna, bagaimana saya dapat menggali informasi atau menggali cerita-cerita dengan coach tanpa
saya harus melebeli sesuatu terhadap kucing saya, kemudian saya juga tidak menyinggung perasaannya, dan saya bisa membuka hubungan yang lebih baik lagi terhadap kucing saya gitu. Yang pada akhirnya bisa juga ternyata membantu lawan bicara ini untuk menemukan solusinya. Nah, itu bagian yang paling menakjubkan, bahwa yang ternyata di bagian ini bisa membantu rekan sejawat dalam menemukan solusinya sendiri. Iya, saya lihat sepertinya luar biasa sekali Bu Amel ini ya, sudah mempraktikkan praktik coachingnya dengan sangat baik. Kira-kira harapan Ibu ke depannya nih, setelah mempraktikkan coaching ini ke depannya, kira-kira harapan Ibu seperti apa? Harapan saya ya Bu Trisna ya, mungkin praktek coaching ini harus sering dilaksanakan ya Bu Trisna ya. Jadi tidak mungkin bisa langsung mencakup dalam wilayah yang luas, tapi mungkin bisa saya mulai dari rekan sejawat yang memiliki kesamaan mungkin dalam segi kelas yang saya ajar ataupun mata pelajaran yang saya ajar. Mungkin di situ saya bisa melakukan praktik coaching ini, dan harus lebih sering dilaksanakan agar teknik dan keterampilan ini tidak lupa dan akan terus terampil digunakannya begitu. Semoga dengan adanya praktek coaching ini kedepannya bisa bermanfaat nih untuk kita sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu Amel ya. Amin. Baiklah, terima kasih Bu Amel Ya. atas kesempatan dan waktunya ini. Saya permisi dulu ya Bu Amel ya. Iya, saya juga Baiklah. mengucapkan terima kasih sama Bu Trisna karena sudah menyempatkan waktu, sudah menyiapkan juga lembar observasinya untuk saya bisa mengobservasi, untuk saya bisa melakukan kegiatan coaching ini, dengan harapan ada peningkatan kompetensi saya di coaching ini. Terima kasih ya Bu Ya, Trisna. sama-sama Bu Amel. Ya, Terima sampai kasih. bertemu